Jadi karena apa? Karena dengan kita mengupload itu otomatis ratingnya di Google ya, itu kan pasti naik gitu kan. Nah, tentunya secara gratis ya Ibu ya, kalau nggak salah gratis. itu. Saya sampai sekarang nggak ada sistem iklan. Oh, nggak iklan ya? Tapi bisa berhasil nih. Nah, ini kuncinya nih. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya UB di acara kesayangan kita yaitu Perbincuanan Podcast. Maju cuan, mundur cuan. Teman-teman, sobat modalku gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga teman-teman kali ini dalam keadaan tenang, sehat dan sehat badan dan keuangannya. Dan masalah ngomong-ngomong soal keuangan, kali ini kita akan ngomongin bukan cara mengatur uang ya, tapi cara mendapatkan uang melalui bisnis tentu saja. Bersama dengan narasumber yang sudah sangat expert dalam melintang di dunia bisnis, khususnya bisnis online. Nah, teman-teman yang sedang berbisnis atau berwacana untuk ingin membuka bisnis, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Beliau ini seorang praktisi yang sudah dari lama sekali menekuni bisnis online ya. Siapakah beliau? Langsung saja kita sambut narasumber kita, Ibu Ari Bayu. Halo Ibu. Halo Mas Ubay. Ya, gimana Bu? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Beliau adalah salah satu owner dari toko Vshop yang penjualannya berpusat di e-commerce ya Ibu ya? Iya. Ya, bisnis online tapi berjualannya banyak di berbagai e-commerce. Dan selama 30 menit ke depan, beliau akan menemani kita berbagi tips, info, dan insight tentang cara berbisnis dan lebih kisah juga kali ya, biar bisa jadi inspirasi bagi teman-teman sekalian gitu ya. Nah, inilah yang akan kita dengarkan. Info juga buat teman-teman, Ibu Ayu ini juga e-commerce-nya udah tersebar ya Bu? Iya, betul. Ada beberapa, ada 3, ada. Iya. Untuk e-commerce ada saat ini 5 ya kali ya. Tokopedia, Shopee, terus Lazada, Blibli, terakhir Bukalapak. Cuma Bukalapak sekarang kondisinya lagi nggak terlalu aktif ya. Oke. Dan saya dengar yang sekarang lagi populer yang digemari anak-anak muda itu kalau nggak salah yang warna oranye itu Bu ya. Betul. Itu Ibu punya 24,7 ribu pengikut katanya. Iya, baru segitu tuh. Baru banyak sekali Bu, 300.000 pokoknya udah berpotensi bukan sih kalau di e-commerce itu? Iya, kalau untuk angka segitu sih dibandingin yang satunya lagi ya, e-commerce saya yang satu lagi itu untuk followernya lumayan banyak di Vshop ya. Kalau Vshop dia masih sekitar di bawah 2.000. Kalau Vshop memang sudah tembus di atas 24.000. Oke, menarik sekali. Jadi Ibu Ayu tadi sedikit menyebutkan ada Vshop, ada Vshop ya. Teman-teman tahan dulu, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Mari kita mulai aja diskusinya. Diskusi kita kali ini bertajuk atau berjudul seluk-beluk jualan online e-commerce dijamin cuan. Nah, mulai bisa diceritakan dulu kali Bu ya, yang Vshop ini ya, menjual apa aja dan udah dari kapan Ibu didirikannya? Vshop itu awal mulanya berdiri tuh sekitar tahun 2009. Saat itu namanya masih Vshop ya, karena waktu itu kondisinya saya menjual untuk produk-produk fashion ya kan, terutama untuk pakaian saat itu, pakaian terus mengarah ke aksesoris itu waktu itu Vshop. Dengan beriringnya waktu bukalah cabang gitu ya istilahnya, cabang itu Vshop. Dia kalau Vshop itu lebih ke kosmetik gitu. Jadi untuk fashion dan aksesoris tidak ditinggalkan, tetapi kita ada pelebaran sayap lebih ke kosmetik. Jadi ada pelebaran sayap di kosmetik ya. Oke, berarti tadi yang pertama itu masih ada ya barang-barangnya ya? Masih ada, masih sampai sekarang masih. Fashionnya masih jualan berarti? Masih. Oke. Nah, aku mau tanya 2 hal nih seperti ini. Memang alasannya tentang alasan dan motivasi, tapi yang pertama alasan dan motivasi untuk memulai bisnis pertama. Yang kedua, kenapa bisnisnya, apa motivasinya untuk membuka bisnis online gitu. Oke. Kenapa kok gini ya? Jadi saya ceritain dulu alasan pertama kali saya terjun di dunia online gitu ya Mas Ube. Ya, jadi, boleh. Tahun 2009 itu kan saya masih bekerja ya.
posisi kerja gitu kan, berangkat pagi pulang malam gitu kan. Nah itu tuh saya tuh dulu kepikiran untuk mencari penghasilan tambahan gitu kan, penghasilan tambahan. Jadi tuh dari situ prosesnya tuh ya saya upload sendiri ya kan, saya jawab chat sendiri, terus kemudian saya packing berdua suami itu sampai malam tuh ya kan. Itu dari situ prosesnya sampai terakhir itu perkembangannya di tahun 2018 Visa Shop itu muncullah, Visa Shop yang lebih ke arah kosmetik gitu kan. Begitu kosmetik ternyata peminatnya banyak tuh Mas gitu kan, peminatnya banyak gitu kan, kosmetik tuh peminatnya banyak, dan saya coba bergaul dengan teman-teman sesama kosmetik gitu kan. Nah jadi bergaul sama pedagang sama pedagang itu banyak tuh teman-teman saya ya kan. Akhirnya saya cari tahu ya kan kalau untuk kosmetik gimana sih gitu kan, peluangnya gimana, terus kira-kira berapa lama prosesnya gitu kan, saya dari nol nih, saya bilang gitu, berapa lama prosesnya untuk menjadi apa ya, istilah kata terkenal lah di kosmetik gitu kan. Nah mereka kasih gambaran ya kurang lebih tuh kalau itu 2-3 tahun Mbak Ari, dia bilang gitu. Oh saya bilang ya dia bisa, kenapa saya enggak gitu kan. Akhirnya saya coba ya kan. Nah itu dari tahun 2018 ya kan. Nah saat itu tuh masih online, saya masih online karena saya masih bekerja gitu kan. Jadi tahun 2018 itu saya masih berdua suami tuh untuk packing ya kan, dengan orderan yang lumayan udah mulai meningkat. Itu saya masih berdua suami sampai malam, sampai hampir jam 3 jam 4 pagi tuh saya packing gitu kan, berdua suami. Nah akhirnya dari sana saya sharing tuh tukar pikiran sama teman-teman saya gitu kan, kamu harus berani tambah karyawan seperti itu kayak gitu-gitu. Terus akhirnya saya bilang ya saya coba gitu kan, akhirnya nambah karyawan 2 gitu kan untuk bantu. Akhirnya makin bertambah terus tuh Mas, makin bertambah, makin masuk terus sampai dengan saat ini tahun 2022 ya kan, saya tuh udah resign dari kantor saya. Oh, udah memutuskan untuk full ya bisnisnya. Memutuskan untuk full karena saya udah berpikir lebih maju lagi gitu. Jadi selangkah lebih maju lagi. Saya ingin punya brand kosmetik saya sendiri gitu kan, istilahnya yang orang tuh kenal saya tuh nggak cuma jualan online gitu. Jadi orang tuh kenal saya sebagai owner pemilik brand kosmetik gitu kan. Banyak tuh sekarang yang udah pada terkenal tuh Mas. Nah siap. Ya kan, kalau off the record kita bisa ngomong banyak ini. Kalau brand-brand itu ya. Nah jadi itu alasannya tuh kenapa saya memilih online, karena waktu itu kondisinya saya pekerja dan tidak memiliki banyak waktu ya. Terutama misalnya gini, saya pergi untuk belanja gitu kan. Belanja artinya kalau saya jualannya offline, saya harus terjun kan, misalnya kemana, ke supplier mana, saya harus tanya gini-gini gitu kan. Itu kondisinya saya nggak memungkinkan karena saya waktu itu masih bekerja. Jadi saya putuskan online, yaitu pertama belanjanya juga online ya kan, dijualnya juga online gitu kan. Jadi waktu yang ada itu saya gunakan semaksimal mungkin gitu kan untuk bisa berkembang gimana caranya, tapi saya tidak melepas pekerjaan saya dulu gitu. Akhirnya pada saat penghasilan sudah memungkinkan untuk saya lepas, baru saya lepas jabatan saya di kantor saya. Jadi saya boleh tarik ini ya sedikit. Jadi awalnya berbisnis online kenapa? Karena masih bekerja ya. Jadi teman-teman juga yang statusnya mungkin banyak sepertinya Bu Ari dari teman-teman ini, yang udah kepikiran ingin bisnis, ingin nyari penghasilan tambahan tapi terhalang waktu, masih jadi karyawan, masih punya pekerjaan lain. Jadi intinya mulai aja dulu gitu Ibu ya. Iya betul. Kalian harus memulai dari sekarang kalau kalian mau hasil, saya bilang gitu kan. Jadi jangan berpatokan satu penghasilan, saya bilang gitu kan. Tetapi dengan adanya online, misalnya jualan itu, tetap kalian harus konsekuen, ya kan. Kalian di kantor ya di kantor gitu loh. Begitu kalian punya waktu luang di luar, manfaatkan, saya bilang gitu kan. Itu. Jadi gitu ya. Jadi meski pekerjaan utamanya tidak boleh tinggalkan, tapi harus full, maksudnya memikirkan atau menjalani bisnisnya juga harus dengan waktu yang dimiliki di luar jam kantor gitu ya Bu ya. Pinter bagi waktu dengan dua alam ya, itu dengan itu dia. Alam itu harus pinter bagi waktu lah gitu intinya. Ya teman-teman harus mungkin bikin list gitu-gitu ya, cara-cara teknisnya ya sepertinya ya teman-teman ya. Ya tadi terus awalnya kan tadi fashion nih Bu ya. Emang Ibu ada minat di fashion banget atau dan kosmetik tentu saja atau bagaimana Bu? Ini kan terkait dengan kenapa kau memilih kosmetik dan fashion? Oke. Soalnya biasanya gini Bu, ada orang mulai bisnis tuh
jualan apa ya gitu. Gitu. Jadi gini, kalau kenapa fashion, karena pertama mungkin kan saya wanita gitu ya, dan lebih gitu. Lebih dapat ya Bu. Jadi kan istilahnya mau nggak mau fashion itu nggak akan lepas ya dari karakter si wanita gitu kan. Ya, pasti betul. setiap wanita juga pingin fashionnya yang istilahnya kelihatan ya modis gitu kan. Nah itu dari situ tuh saya belajar pengalaman dari diri sendiri dulu gitu kan. Oh saya tuh seneng gitu misalnya pakaian atau mungkin wig gitu, rambut yang coba-coba gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah itu dari situ. Nah kemudian kalau kosmetik juga kan itu pasangannya sebetulnya Mas, pasangannya gitu kan. Jodoh. Nah, jadi istilahnya dari fashion larinya ke kosmetik pasti dong gitu kan. Itu sih seperti itu sih kenapa saya memilih fashion dan kosmetik. Karena kalau menurut saya saling keterkaitan gitu. Oke, jadi saling mendukung ya, bisa dibilang ya bisnisnya itu. Ya teman-teman juga bisa begitu ya. Bisa dicari minatnya, terutama perempuan biasanya emang bener sih kata Ibu Ari, sense-nya lebih dapat kalau perempuan milih fashion tuh, seleranya bagus biasanya. Jadi mungkin untuk memenuhi keinginan pasar akan jauh lebih mudah gitu saja ya. Oke, berikutnya Ibu Ari, saya mau tanya nih, pasti ya bisnis gak mudah dong, apalagi memulai dari awal gitu ya. Yang sebelum bisnisnya nggak ada, terus Ibu Ari mulai, itu awalnya kendalanya apa aja Bu pas mau mulai bisnis? Kendalanya saat waktu awal ya, karena waktu itu kan belum e-commerce ya, masih zaman waktu itu masih media sosial. Tahun berapa tadi kalau boleh tahu? 2009 iya benar. Belum ada e-commerce ya Bu ya? Belum ada FJB belum. Jadi waktu itu masih zamannya Facebook ya kan, terus kemudian saya juga buka website online gitu kan, toko online tuh dulu pakai website gitu kan. Nah itu dari situ tuh kendalanya saat itu adalah gini, kalau misalnya Facebook dia nggak ada pihak ketiga, artinya si konsumen agak nggak percaya gitu ya kalau misalnya dia transfer langsung ke seller gitu kan, itu kendalanya. Beda dengan saat ini, jadi ada pihak ketiga yaitu ya seperti contohnya Shopee, Tokopedia itu kan pihak ketiga ya, jadi mereka lebih aman, lebih percaya, itu kendalanya. Jadi poin pertama berarti meningkatkan kepercayaan ya. Iya, gitu, ke seller gitu kan, karena kan mereka nggak kenal kita gitu, nggak kenal saya gitu kan, jadi nggak mungkin sembarangan mereka mau transfer uang gitu kan. Dimana juga kan di FJB itu juga banyak ya berita yang ternyata itu tuh seller penipu gitu kan. Iya. Tiba-tiba udah transfer menghilang gitu kan. Nah itu yang seperti itu yang kendala paling berat itu. Jadi harus membangun image kalau kita tuh jualannya tuh jujur gitu, trust gitu. Jadi trustnya si konsumen ke kita tuh harus kita bangkitin dulu itu. Caranya gimana itu teknisnya? Membangun maksudnya biar bisnis kita dikenal gitu. Maksudnya kan dia belum kenal gitu. Ibu rutin posting apa gimana? Iya, setiap hari tuh memang kalau online itu wajib Mas. Wajib. Jadi punya target dalam satu hari itu wajib posting minimal 5 sampai 10 postingan. Itu wajib. Jadi mau nggak mau wajib posting, walaupun itu barang yang itu aja gitu kan, tapi setiap hari harus konsisten ya, konsisten untuk upload dan upload gitu. Jadi karena apa? Karena dengan kita mengupload itu otomatis ratingnya di Google ya, itu kan pasti naik gitu kan. Ya saya nggak tahu kalau yang mereka yang pakai cara-cara yang istilahnya untuk menaikkannya seperti apa, tapi kalau cara saya waktu itu adalah rajin posting dengan sendirinya. Sama dengan di e-commerce juga rajin posting ya, itu akan otomatis posisi pencarian barang yang dicari kita posisi lebih atas. Oke. Nah tentunya secara gratis ya Bu ya, kalau nggak salah gratis. Itu. Saya sampai sekarang nggak ada sistem iklan. Oh nggak iklan ya, tapi bisa berhasil nih. Nah ini kuncinya nih. Intinya konsisten ya Bu ya, mau ngeluangin waktu tentu saja. Soalnya gini, biasanya orang-orang itu mungkin saya sendiri ya, misalkan mau jadi content creator gitu let's say ya, mau ngeposting tuh nggak konsisten, hari ini satu besok nggak ada gitu loh. Berarti sama juga ya di e-commerce juga ya, barang dagangannya harus ini secara kalau sehari 5 targetnya 5 gitu ya. Misalnya sanggupnya 5 nih, misalnya sehari sanggupnya 5, waktu luangnya cuma 5 gitu kan, ya udah 5 aja terus konsisten terus setiap hari gitu kan, jangan sampai bosan. Nantinya sesibuk apapun ya siapin untuk waktu untuk mengupload 5 gitu. Itu kan waktu itu kondisi saya masih sendiri ya upload gitu kan. Kalau sekarang kan udah ada admin nih yang bagian upload untuk Shopee, untuk Tokopedia dan lain-lain, itu saya udah pakai admin gitu. Jadi mereka tetap
saya bikin tabel gitu kan, kalian wajib upload, ya kan, wajib. Maupun walaupun nggak ada barang baru nih, kalian wajib upload, entah diedit, dibenerin atau diapain, pokoknya dia naikin rating. Jadi setiap hari harus ada rating untuk naik gitu. Itu caranya sih kalau cara gratisnya ya. Tapi kalau cara berbayar mungkin dengan cara iklan. Iya, jadi konsisten ya intinya, kuncinya ada di situ. Nah kalau setelah itu kan ya awal-awal ya, kalau setelah berjalan gini, kan ini Ibu udah ada karyawan ya, masih ada kendala nggak Bu atau udah banyak aja? Banyak, pasti setiap usaha pasti kan ditemukan yang namanya kendala. Dari kendala justru jadi yang namanya penyemangat untuk supaya lebih maju lagi dan mengenal, istilahnya itu kendala itu anggaplah sebagai buat pembelajaran gitu loh. Misalnya ada sesuatu yang bikin kita gimana, nah itu dicari tahu terus. Oh iya, ternyata dari kejadian kemarin saya harus begini gitu. Jadi kendala itu pasti ada ya dalam sebuah bisnis. Pasti ada. Apakah bisnis itu masih di awal atau yang sudah settle seperti bisnis Ibu sekarang ini tetap ada ya? Keseruan podcast bareng Ibu Ari akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Jangan sampai kelewatan ya guys.